Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah praktikum pengendalian proses pada bab yang keempat, yaitu tuning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Yuli Purwaningtyas dari kelas 2E D3 Teknik Kimia, NIM 1931410117. Capaian pembelajaran pada bab yang keempat, yang pertama ada mengoperasikan pengendali, yang kedua melakukan tuning parameter PID, yang ketiga melakukan analisa respon untuk servo sistem. Sebelum kita membahas ke lembar kerja mahasiswa, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tuning. Apa sih tuning itu? Nah, tuning yaitu eksperimen untuk mengetahui bagaimana mencapai output lebih pada nilai optimum parameter kontrol terhadap proses tertentu. Parameter yang dimasukkan yaitu Kc, tau D, dan tau I. Dan controller yang baik untuk perubahan langkah dalam set point yaitu ada respon memiliki overshoot minimum, respon memiliki rasio keluruhan 1/4, respon memiliki waktu naik minimum, dan respon memiliki waktu penyelesaian minimum. Nah, yuk langsung saja kita ke topik pembahasan lembar kerja mahasiswa. Ada 4 topik bahasan. Yang pertama yaitu menentukan kondisi kritis. Yang kedua menentukan P-controller, PI, dan PID. Nah, di sini peralatan yang digunakan yaitu pengendali suhu. Pada pengendali suhu ini menggunakan metode Ziegler-Nichols rules. Nah, di metode ini ada 2 step. Step yang pertama, penentuan karakteristik dinamik atau personality dari control loop. Yang kedua, perkiraan parameter pengendali yang menghasilkan suatu respon yang diinginkan. Nah, di sini terdapat data hasil pengamatan kondisi kritis, PBC, yaitu 4,5. Didapatkan T dalam sekon, yaitu 0 sampai 393 sekon, dan juga didapatkan persen PV dari 42,200 sampai 44,500. Nah, dari data pengamatan tersebut diperoleh grafik seperti pada terlihat. Nah, pada grafik tersebut dengan sumbu X yaitu waktu dan sumbu Y-nya yaitu persen PV. Nah, mengapa kondisi kritis? Karena awalnya ada kenaikan, kemudian naik, turun, setelah itu tidak bisa konstan dan nilai ketinggian pada puncaknya cenderung hampir sama. Kemudian setelah didapatkan grafik, kemudian kita akan menentukan nilai PC. Nah, nilai PC sendiri yaitu jarak dua puncak berdekatan dan tingginya sama. Nah, di sini bisa dilihat puncak yang keempat dan puncak yang kelima memiliki tinggi yang sama dan berdekatan. Kita bisa menggunakan garis bantu untuk menentukan nilai PC-nya. Dan juga untuk mengukurnya kita bisa menggunakan penggaris agar pengukurannya lebih akurat. Di sini didapatkan PBC 4,5, PC-nya 12,5. Dari mana 12,5? Didapatkan hasil pengukuran dengan penggaris antara puncak keempat dan puncak kelima yaitu 0,5 dibagi 2 dikali 50 karena kita menggunakan skala 50. Kemudian setelah kita menentukan PBC dan PC, kita menentukan PB, KC, tau I, dan tau D. Nah, di sini
Untuk P-nya didapatkan PB sebesar 9 dari 2 dikali 4,5. 2 dari mana? 2 ini sudah ada ketentuannya sendiri. Kemudian untuk PI-nya didapatkan 9,9 itu dari 2,2 dikali 4,5. 2,2 dari mana? Itu juga sama, sudah ada ketentuannya sendiri. Dan untuk PID didapatkan 7,65 dari 1,7 dikali 4,5. Setelah PB-nya kita ketemu, kita mencari nilai KC. Nah, nilai KC didapatkan 11,11, untuk yang PI 10,101, dan untuk PID ketemu 13,071895. Nah, di sini untuk tau I pada P tidak ada. Untuk nilai PI yaitu 10,375 dari 0,83 dikali PC. PC-nya 12,5. Dari mana 0,83? 0,83 itu sudah ada ketentuannya sendiri. Kemudian PID didapatkan 6,25 dari 0,5 dikali PC 12,5. Dari mana 0,5? 0,5 juga sama, sudah ada ketentuannya sendiri. Di sini Taudi tidak ada. Untuk nilai PI dan P-nya, untuk PID didapatkan 1,625 itu dari 0,13 dikali PC. Dari mana 0,13? 0,13 itu juga sudah ada ketentuannya sendiri. Kemudian kita beralih ke bahasan yang kedua, yaitu P-controller. Nah, di sini pada P-controller tipenya yaitu servo, pengendalinya yaitu P, SPI, SP1 40%, SP2 45%, PB-nya 9. Didapatkan hasil pengamatan, ada waktu dan persen PP. Waktu dari 0 sampai 434. Kemudian untuk persen PV-nya yaitu dari 41,800 sampai 44,300. Bisa dilihat dalam tabel data hasil pengamatan tersebut. Kemudian dari data hasil pengamatan, kita menghasilkan suatu grafik. Yaitu grafik kurva respon hasil tuning. Di sini ada waktu sebagai sumbu X dan persen PV sebagai sumbu Y. Dan tadi sudah terdapat di tabel hasil pengamatan untuk SP2-nya yaitu 45 dan untuk SP1-nya yaitu dinilai 40. Setelah kita mendapatkan grafik tersebut, kita langsung ke analisis parameter respon hasil tuning. Di sini ada overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu overshoot. Overshoot dengan rumus A per B, di mana A adalah
jarak dari puncak ke nilai akhir. Jarak dari puncak ke nilai akhir didapatkan yaitu 45,4 puncaknya, kemudian dikurangi 44,3 pada saat kondisi steady state, yaitu 1,1. Kemudian B-nya nilai akhir sampai ke bawah yang mulai naik. Didapatkan 4,4 dikurangi 41,7, yaitu didapatkan hasil akhir 1,1 dibagi 2,6. Untuk memudahkan pengukuran, kita bisa menggunakan garis bantu seperti garis horizontal berwarna hijau. Ini bisa memudahkan saat melakukan perhitungan. Dan untuk melakukan perhitungan dengan lebih akurat, kita bisa menggunakan penggaris yang telah disediakan. Kemudian yang B yaitu decay ratio. Decay ratio dengan rumus per CA, yaitu puncak kedua dibagi dengan puncak pertama. Didapatkan hasil 0,3 dibanding 1,1. 0,3 dari mana? Dari 44,6 dikurangi 44,3, 1,1 dari 45,4 dikurangi 44,3. Kemudian yang C yaitu peak time. Di sini poin C, poin D, poin E ini berhubungan dengan waktu semua. Berhubungan dengan sumbu X yaitu waktu. Peak time sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tertinggi. Dan di puncak tertinggi itu berupa nilai dari waktunya. Nah, di sini didapatkan hasil 8,33 dari mana? Dari 0,3 dibagi 18 dikali 500 dengan satuan second atau detik. Kemudian rise time. Rise time yaitu waktu pertama kali mencapai akhir steady state. Didapatkan hasil 5,556, yaitu dari 0,2 dibagi 18 dikali 500. Kenapa? Di sini kita pakai dikali 500 semua, karena skala yang kita gunakan yaitu skala 500. Kemudian yang E, response time, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon, di mana nilainya sekitar toleransi yang ditetapkan, yaitu 7 dibagi 18 dikali 500 didapatkan 194,44 second. Yang poin ke F yaitu period of oscillation. Period of oscillation itu yaitu jarak antara puncak ke satu di sini, ini puncak ke satu dengan puncak yang kedua. Didapatkan puncak ke satu nilainya 8, puncak yang kedua yaitu 25. Jadi, period of oscillation yaitu 0,6 dibagi 18 dikali 500 atau dengan hasil 16,667 bisa sekitar 17 on. Kemudian yang poin ke G, poin terakhir yaitu offset. Di sini didapatkan hasil 0,87%. Kenapa? Offset sendiri memiliki rumus SP
dikurangi PV, di mana SP-nya sendiri kita dengan nilai 45 dikurangi PV-nya yaitu 44,3 di sini. Didapatkan nilai yaitu 0,7. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu PI. Di sini, di PI, terdapat data hasil pengamatan. Yang pertama ada tipenya servo, pengendalinya PI, SP1-nya 40%, SP2-nya 45,00 atau 45%, PB-nya 9, PI-nya 10,38. Terdapat waktu dan persen PV. Waktunya sendiri dari 0 sampai 461 sekon, dan persen PV-nya dari 41.200 sampai 44,900. Dari hasil pengamatan ini didapatkan kurva seperti ini, sama sumbu X-nya ada waktu, sumbu Y-nya ada persen PV. Di sini SP1-nya 40, untuk SP2-nya 45. Kemudian dari grafik tersebut kita bisa menentukan analisis parameter respon hasil tuning. Di sini terdapat poin A sampai G parameter respon hasil tuning, yaitu overshoot, decay ratio, peak time, rise time, response time, period of oscillation, dan offset. Kenapa pada overshoot sampai ke rise time itu tidak diketahui? Karena dalam parameter untuk yang PI ini yaitu tidak stabil, yaitu ketika parameter pengendali kita masukkan, kemudian kita lakukan perubahan, entah server atau regulator, kemudian nilai PV tidak menuju ke nilai yang diinginkan. Nilai PV itu cenderung berubah-ubah setiap waktu. Tetapi pada respon time didapatkan 42,5, dari 1,7 dibagi 20 dikali 500, 500 sendiri yaitu dari skala yang kita gunakan, yaitu skala 500. Kemudian period of oscillation, yaitu jarak antara puncak ke satu ke puncak yang kedua, yaitu 28,75 sekon. Di sini bisa dilihat puncak ke satu dengan puncak ke 2. Kemudian didapatkan offset, yaitu 0,1%. Dari 0,1%. Untuk memudahkan pengukuran, kita juga bisa menggunakan penggaris yang telah disediakan agar pengukurannya itu lebih akurat. Untuk bahasan yang terakhir yaitu ada PID. Di PID ini terdapat juga data hasil pengamatan, yaitu tipenya servo, pengendalinya PID, SP1-nya 40, SP2-nya 45, PB-nya 7,65, PI-nya 6,25, dan taudingnya 1,63. Terdapat nilai waktu dalam sekon dari 0 sampai 509, dan juga didapatkan persen PV 41 sampai 44,900. Nah, dari data hasil pengamatan tersebut, kita bisa menghasilkan suatu grafik, di mana pada grafik tersebut, sumbu X-nya yaitu waktu, sumbu Y-nya yaitu persen PV, SP1-nya 40,
SP2-nya 45. Kemudian kita bisa dari grafik tersebut bisa menentukan analisis respon hasil tuning. Yang pertama itu ada overshoot. Nah, pada bahasan yang kedua menentukan nilai P tadi udah dijelaskan. Overshoot yaitu dengan rumus A per B. A-nya itu jarak dari puncak ke nilai akhir, terus B-nya itu nilai akhir sampai ke bawah yang mulai awal naik. Didapatkan yaitu 0,2 dibanding 3,8, yaitu dari 45,4 dikurangi 44,9. Terus untuk B-nya yaitu 45,2 dikurangi 44. Kemudian terdapat decay ratio yaitu 0,2 dibanding 0,2. Peak time yaitu 18,75 detik, rise time 12,5 detik, dan response time yaitu 40,625 detik. Untuk periodnya sendiri, pada PID tidak ada, dan offset 0,1%. Bisa dilihat grafiknya seperti ini. Dalam menentukan masing-masing parameter respon hasil tuning itu, kita membutuhkan ketelitian yang sangat jeli. Soalnya pengaruh perhitungan itu sangat besar. Makanya untuk melakukan perhitungan dengan mudah, kita bisa menggunakan bantuan penggaris yang telah disediakan. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun ucapan yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.